Syekh Siti Jenar dan pemberontakan mistiknya. Dalam sejarah Jawa, Syekh Siti Jenar merupakan salah satu tokoh yang menjadi simbol nihilnya toleransi beragama di abad ke-16. Ia memperjuangkan keyakinan mistiknya yang kala itu menjadi sorotan otoritas kerajaan Demak Bintara. Kesediaannya untuk mati guna melawan otoritarianisme lantas diabadikan, dipuja dan dihormati sebagai salah satu dari 9 wali di Jawa. Sebagaimana riwayat yang umum diketahui, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati lantaran melanggar titah raja. Sebelumnya, Demak Bintara geger karena ada seorang wali yang mengabaikan syariat. Ia dinilai murtad. Dengan capaian mistiknya yang kontroversial, ia lalu dijemput secara paksa oleh para wali utusan Demak Bintara untuk mempertanggungjawabkan pemikiran serta perilaku keagamaan yang dalam pandangan umum umat Islam saat itu menyimpang dari syariat dan telah mengaku sebagai Tuhan. Persoalan ini semakin berkembang. Pandangan keagamaan Syekh Siti Jenar bukan hanya dianggap merongrong, bahkan menistakan agama, tetapi juga dipandang merongrong otoritas politik, sebab dasar para petinggi Demak untuk menghukum Siti Jenar juga karena kekhawatiran mereka terhadap legitimasi kerajaan yang baru berdiri. Sebagaimana diketahui, ajaran Syekh Siti Jenar menitik beratkan bahwa hanya ada satu pemimpin, yakni Tuhan semesta alam. Dengan demikian, Syekh Siti Jenar beranggapan bahwa Raja Bintara tidak berhak atas klaim kekuasaan apapun. Selain itu, vonis hukuman mati tersebut diperkuat lagi dengan adanya murid-murid Syekh Siti Jenar yang memperkeruh ketertiban masyarakat dengan berbuat onar. Ajaran Syekh Siti Jenar memandang kehidupan sebagai kematian dan kematian sebagai kehidupan yang sejati. Pengetahuan inilah yang orang pengikut Syekh Siti Jenar menyebabkan salah faham. Mereka sebagian murid Syekh Siti Jenar berbuat keributan dengan harapan bisa berhadapan dengan prajurit Demak supaya terjadi perkelahian kemudian mati. Namun demikian, tidak semua murid Syekh Siti Jenar bertindak ekstrim. Ada nama Ki Bisana, ada lagi yang bernama Ki Lontang Semarang dan Ki Prienggabaya. Mereka adalah murid Syekh Siti Jenar yang justru tetap santun dan tidak seperti sebagai murid lain yang cenderung ekstrim. Sampai sekarang cukup sulit menjangkau karya-karya angitan langsung Syekh Siti Jenar. Jika memang ada, karena memang pada abad tersebut sudah diketahui ada tradisi tulis yang hidup di tanah Jawa. Selain itu, karena rentang zaman yang cukup jauh, yakni sejak abad ke-16 hingga ke-21 sekarang ini, sosok Syekh Siti Jenar yang kadung dikenal sebagai pembangkang kerajaan sangat mungkin menemui petakannya dalam catatan sejarah. Petaka tersebut diantaranya karena minimnya sumber-sumber yang dapat dijangkau dalam mendapatkan data tersebut. Karena
sudah terjadi pemusnahan artefak-artefak kesusastraan angitannya, sehingga yang dapat kita jumpai saat ini hanyalah informasi tentang dirinya beserta ajarannya yang ditulis oleh pujangga lain secara turun-temurun di masa setelah kematiannya. Benda-benda tinggalan seorang yang dianggap pemberontakan lazimnya dimusnahkan oleh otoritas yang berkuasa di masa itu. Kendati belum dapat dibuktikan dugaan ini, diperkuat dengan adanya naratif-naratif yang mengisahkan betapa Syekh Siti Jenar dan ajarannya demikian mengganggu stabilitas politik dan kekuasaan Demak kala itu. Terkait hal ini masih perlu penyelidikan lebih jauh. Era sekarang ini riuh gaduh dengan persoalan keberagaman. Syekh Siti Jenar akan dilihat sebagai salah satu contoh betapa peran dan fungsi agama adalah untuk dirinya sendiri. Artinya, agama terlalu suci bila sekedar dimanfaatkan untuk melenggangkan kekuasaan dan praktik-praktik politik yang syarat kepentingan. Selanjutnya, pandangan-pandangan Syekh Siti Jenar di dalam teks ini akan diaktualisasikan sebagai perlawanan atas otoritas Demak yang dalam konteks ini sebagai langkah politik demi kedaulatan kerajaan bernapaskan Islam yang kala itu meruntuhkan tahta pemerintahan Majapahit yang sah. Sebagai gambaran sosial politiknya, konsep agama yang diusung Demak akan diturut dengan kejatuhan kerajaan Majapahit yang sebelumnya dipaksa jatuh atas nama syariat Islam. Singkat kata, fungsi dan peran agama yang dipolitisasi oleh kepentingan tertentu. Padahal kala itu Majapahit adalah suatu negeri dengan tata pemerintahan yang sah. Harapannya, melalui konteks tersebut dapat menyumbang sedikit pencerahan untuk zaman sekarang, supaya kita dapat bercermin bahwa agama adalah untuk dirinya sendiri, dalam arti bukan dipolitisasi dengan kepentingan tertentu.